Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Ica Putri di channel Ica Putri Official. Halo semuanya yang lagi nonton. Aku sekarang mau membahas tentang Ramzan. Kalian tahu gak Ramzan itu siapa? Oh, sorry, Razman teman-teman. Ternyata aku bacain yang aku mau kayak sebelum aku transfer ya. Iya. Kan ada telepon. Iya. Terus habis telepon tuh kayak sayang, ada kata sayang, I love you gitu. Lu balas ya tiap hari I love you? Enggak, aku nangis. Langsung teriak-teriak, aku stres. Ya makanya tadi saya udah dengar rekaman suaranya, yang sana neken, maksa-maksa, dia nangis. Ini ada buktinya ya. Nah, Dia nggak tahu lah gue punya bukti sebanyak itu ya. iya, Oke, bagus, simpen. Terus habis gitu aku ngechat ini. Iya. Mohon maaf bang, kita profesional saja. Jangan ada kata sayang, apalagi I love you. Iya. Udah tegas dari lo ya. Ya, terlebih aku juga punya pasangan. Dan aku harap jika abang memang ingin membantu kasus ini, abang bisa fokus tanpa harus ada kata sayang atau sejenisnya. Itu mengganggu mental aku juga. Gila, sampai lo kena mental. Dan mematahkan semangat aku untuk berjuang. Mohon maaf bang jika tidak berkenan, tapi harus aku sampaikan demi kenyamanan bersama. Terima kasih. Izin istirahat. Oke, udah jelas. Ini adalah WhatsApp lo dan lo tidak memberikan harapan ke dia. Enggak. Lo tegas kan? Iya. Dia tegas. Jelas dari awal aku tidak ada Iya. memberikan harapan sedikit pun gitu. Iya, udah jelas ya. Harusnya tahu. Tapi situnya Nah, terus. ini kan aku ada upload nih sama pacar aku tapi enggak ini. Terus dia kirim ke aku. Oke, dia kirim foto kamu sama pacar kamu. Ya terus kayak nanya apa maksudnya gitu. Lah kan itu pacar gue. Oh, Gitu. ini cemburu, bukan cemburu buta lagi, cemburu budak nih namanya. Nah, Lo ngupload foto sama pacar lo, dia maksudnya apaan tuh gitu? iya. Nih. Lo sape? Nah kan dia minta ke Medan, terus aku kan nggak yahin. Iya. Akhirnya aku transfer duit ke dia. Ini oke, ada buktinya, lo transfer. Ya ini ya bang, ini uang yang 12,5 juta sudah saya transfer. Mohon maaf mengenai ke Medan, sepertinya saya tidak bisa ke sana. Lo punya harga diri, lo balikin tuh duit. Ya kalau lo nggak mau berpolemik. Iya. Apa balasannya? Gitu. Ya baik ya di sini cari aman mungkin. Iya. Lebih ke cari Sudah lah, aman. kalau tidak mau ke Medan, perkuat saja data. Nah itu. Nah, Iya. gitu. Nah di situ juga selain itu juga kayak dari istrinya juga kayak ngedukung gitu. Mendukung apa? Ngedukung. Pertama ya kalau untuk kasus yang sebelum-sebelumnya yang suruh-suruh aku upload apa segala macam itu dia mereka gitu ya. Upload apa? Yang kasus aku Oke. kayak bukti chat aku sama Bang HPH Iya. kayak gitu itu disuruh Istrinya nyuruh, oke. disuruh. Tapi istrinya nggak ngerti apa yang dilakukan si abang terhadap lo nih. Widya sekarang ya, Anda adalah bagian. Kalian mau tahu nggak? Yang namanya Daeng alias Erni itu banyak akunnya kala itu ya. Kenapa? Semua statementnya itu sering saya setit. Ya merasa karena kita baru menyimak dia. Dia kalau kita setit, dia kalau kita komentarin dia menghapus merepot akun. Itulah kecurangannya dia. Curang teriak curang, penjahat teriak penjahat. Orang pasti menilai di Indonesia ini ya. Ada lagi tadi katanya disebut di situ Widya adalah orang pesanan. Pesanan siapa? Pesanan Hotman Paris. Iya. Yang banyak pesanan-pesanan itu kamu kan kesal ya Erni Daeng gara-gara saya bubarkan HTI EPI itu kan. Saya berteriak kencang karena itu Imam Jumbo itu junjunganmu ya. Dulu kan, nah itu. Nah dari sinilah kalian harus menilai siapa mereka ini semuanya yang melintir-melintir. Widya perusak demokrasi dan sepret. Demokrasi mukamu itu loh yang rusak ya. Rusak serusak-rusaknya begitu saya semua dulu ya. Saya setitin kalian di situ.
Malah kalian nggak terima. Semuanya itu viti-viti yang setit yang namanya Daeng alias Erni ini ya, ini dulu ya. Kenapa? Selalu direpot dia, selalu direpot, ya kan? Karena orang nggak pernah mau menanggapi, makanya dia apa nyap-nyap dia. Ya kan, kenapa? Berawal kan ini orang ya yang selalu setit-setit saya itu, kita mau bubarkan yang namanya HTI dan EPI waktu itu ya. Terutama di EPI dia marah banget karena saya sebut imam besarnya itu si Imam Jumbo. Kalian mau tahu? Nah dari sinilah ya kenapa yang banyak pengkhianat itu ya di kalian-kalian itu semua. Saya penegak demokrasi, bukan perusak demokrasi. Ini sebuah contoh. Kalau bukan kasus ini, bukan dari mulut saya yang angkat, saya yang tahu ini, mana ada Indonesia mendongkrak Ibtu Rudiana dikejar-kejar sekarang ini. Ya, kita mau BAP yang mulai. Nah, dimulai dari situlah kenapa kamu membenci saya. Asal Indonesia tahu ya, Indonesia tahu siapa Erni Daeng ini sebenarnya ya. Sampah di yang namanya TikTok ini orang ya. Kesal karena saya dulu tidak mau EPI itu berkeliaran yang ada di yang namanya TikTok. Dendam nih ya mas saya, ya kan? Itulah saya. Saya butuh persatuan di rakyat Indonesia ini. Jangan mau main hakim sendiri, jangan mau menang sendiri, sok suci sendiri. Kamu ya apa-apa Bismillahirrohmanirrohim. Ingat ya mak lampir lah, ingatlah monyet lah, ngata-ngatain orang pakai bismillah segala macam. Kamu kesal kan gara-gara itu kan saya setit. Kamu narasi kami tuh pakai bismillahirrohmanirrohim tapi ngata-ngatain orang, tapi monyet-monyetin orang kamu ya kan, lampir-lampirin orang. Sementara kamu dikatain orang aja nggak mau, tolol. Dari sini aja lah orang harus ngerti siapa kamu yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini ya, saya maaf agak balas komentar tentang poluan yang viral itu ya. Karena saya tahu permasalahan awal dia viral waktu itu ya. Karena begini, ada orang melapor ya, makanya dia gergetan. Kan jadi omongan dia itu dibalik sebenarnya ya. Jadi begini bro, awalnya dia ini menolong seseorang ya, menolong seseorang. Ya seseorang tuh minta bantu sama dia, BAP-nya dirubah sama temannya, ya BAP-nya itu dirubah sama temannya. Jadi dia ngotot, bertengkarlah dia sama temannya. Jadi dia yang kesingkir, dimutasi lah si mbak ini tuh dulu seperti itu. Jadi dia secara tidak langsung gimana ya, mau pengakuan seperti ini tuh gregetan sebenarnya. Sebenarnya mbak ini saya tahu rambutnya belum digituin dulu ya, karena dia dulu masih ingat nggak dia itu di kamar mandi apa di mana gitu ya membuat konten itu ya. Karena apa, dia mengaku ya waktu itu BAP itu diganti sama temannya, lalu dia dimutasi. Masih ingat, mudah-mudahan ya video itu keluar kembali ya, keluar kembali, terutama ada di Instagram waktu itu, terus viral juga ada di YouTube ya, ada di YouTube waktu itu ya, viral juga di Instagram waktu itu ya. Karena mbak ini dulu menangani kasus orang ya, warga, entah di warga mana waktu itu, aku nggak begitu menelusuri ya, cuman saya tahu aja menyimak itu. Dia ini entah di kamar mandi apa di mana itu sendirian dia bikin videonya ya. Jadi mbak itu bilang, kenapa kamu rubah, orang yang tidak bersalah kok bisa jadi bersalah, BAP dirubah kenapa gitu. Akhirnya bertengkar sama teman-temannya, dia dimutasi sama bosnya. Jadi begitu pokok permasalahannya bro. Makanya jangan melintir dulu deh ya, tunggu aja nanti. Mudah-mudahan video lamanya itu keluar ya, agar kalian bisa menjawab itu semua. Terjawablah ya apa perkataan mbak itu. Jadi mbak itu kenapa ya, saking dia tuh gergetannya dengan oknum ya, jadi keceplosannya seperti itu. Saya bukan membelain dia, cuman di awal dari pekerjaannya si mbak itu yang poluan itu, kami dulu katanya memilih-milih yang ada uangnya. Nah seperti itu, dia itu menyindir sebenarnya. Kasus pada waktu itu kalian harus ingat ya, dia itu sendirian membuat yang namanya video itu. Karena dia dimutasi, karena membela yang benar.
Ya kan? Artinya orang itu dulu tidak bersalah dijadikan bersalah yang dia ditangani waktu itu. Terus kemudian dia dimutasi. Nah, dia mau dikeluarkan dari kesatuan kepolisian. Jadi begitu, bro. Ya, karena dia tuh membela yang benar. Inilah korbannya, salah satunya. Korban dari oknum masalah uang. Jadi disogok lah, itu ada pertikaian antar warga kalau nggak salah ya, kalau nggak salah pertikaian antar warga gimana diterimalah BAP-nya sama dia, sama temannya dirubah karena ada sogokan tadi, makanya dia nyindir seperti itu. Sebenarnya bukan untuk dia tuh nyindir buat orang lain loh, ya kan, makanya dia bilang kami, bukan saya. Jadi begitu, jadi paham ya bro ya. Mudah-mudahan video Mbak Poluan itu yang lama viral kembali agar kalian bisa membersihkan nama baiknya. Ya, viral kembali. Ketika itu Poluan ini ngomong pakai video sendiri ya, masih ada itu di YouTube ya, karena dia dimutasi membela kebenaran. Jadi di situ ya bro. Salam untuk Indonesia semua.